Pasca putusan sidang pra-peradilan, Ibu Peggy Setiawan bersama kuasa hukumnya langsung menjemput Peggy dari rutan setelah diputuskan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi di Polda Jawa Barat. Selamat malam. Faisal, apakah sudah ada informasi kapan pastinya Peggy bisa dilepaskan? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Memang informasinya bahwa Peggy Setiawan ini akan dibebaskan sekitar pukul 8 malam nanti. Nah, saat ini Davi dan juga pemirsa, kami sudah berada di Gedung Tahti Polda Jawa Barat. Nah, Gedung Tahti ini merupakan tempat di mana Peggy Setiawan ini ditahan. Nah, hingga saat ini memang kami masih menunggu Davi dan juga pemirsa SP3 yang akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini Davi dan juga pemirsa, ini adalah pintu ruang tahti yang di mana Peggy Setiawan saat ini sedang berada di dalam untuk menunggu jemputan dari keluarga serta dari pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri. Nah, informasinya Davi bahwa saat ini memang pihak kepolisian tengah melakukan gelar perkara untuk pencabutan status tersangka Peggy Setiawan. Nah, setelah itu nantinya jika gelar perkara ini sudah selesai, maka pihak kepolisian akan mengeluarkan SP3 dan juga akan langsung membebaskan Peggy Setiawan dari Polda Jawa Barat. Setelah itu Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa setelah dari sini atau setelah dari Polda Jawa Barat, pihak dari Peggy Setiawan bersama dengan Peggy Setiawan akan bertolak ke salah satu kafe di dekat sini atau masih di area Bandung untuk melakukan konferensi pers atau memberikan statementnya terkait pembebasan Peggy Setiawan hari ini dan juga terkait gugurnya status tersangka Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Jika bisa kami ulas kembali Davi dan juga pemirsa, memang pada hari ini Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan atau menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Nah, Davi dan juga pemirsa, kurang lebih seperti ini situasi di dalam Gedung Tahti, di mana saat ini sejumlah pihak masih menunggu gelar perkara yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak kepolisian atau dalam ini pihak Polda Jawa Barat. Nah, setelah itu Davi, memang setelah gelar perkara ini selesai yang tadi kami sebutkan, pihak kepolisian akan mengeluarkan SP3 dan akan langsung menuju ke Gedung Tahti ini dan nantinya Peggy Setiawan akan langsung dibebaskan. Informasi sebelumnya yang tadi kami sampaikan Davi bahwa Peggy Setiawan memang betul berada di Gedung Tahti Polda Jawa Barat saat ini dan juga proses gelar perkara yang tadi kami sebutkan sebelumnya memang hingga saat ini masih berlangsung. Kita akan tunggu Davi sama-sama dan tentunya memang pihak Peggy Setiawan hingga saat ini juga masih menunggu. Ini di layar kaca Anda, sejumlah pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan masih menunggu kepastian dari penyidik Polda Jawa Barat terkait gelar perkara yang saat ini memang masih digelar di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sejumlah pengacara di sini juga masih menunggu SP3 yang akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian untuk bisa menjemput Peggy Setiawan dari Polda Jawa Barat. Dikatakan memang untuk saat ini status tersangka Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu sudah resmi gugur setelah tadi yang tadi kami sebutkan. Pada pagi tadi Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan ini tidak sah dan juga tidak sesuai dengan prosedur. Dapat kami informasikan pula Davi dan juga pemirsa, untuk saat ini Peggy Setiawan memang akan langsung dijemput oleh keluarga serta kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini sendiri, di mana keluarga yang sudah datang atau yang sejak siang tadi atau sejak pagi tadi bahkan sudah datang ke Pengadilan Negeri Bandung memang sudah hadir ke Polda Jawa Barat maksud kami, di mana keluarga dari Peggy Setiawan ada ayah, ibu dan juga ketiga adiknya akan langsung menjemput Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat yang pada malam ini kurang lebih sekitar pukul 8 malam nanti. Davi dan juga pemirsa, Peggy Setiawan akan langsung dijemput oleh keluarga serta kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri. Dan tadi yang kami informasikan Davi, setelah dari sini memang Peggy Setiawan sendiri beserta dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya akan langsung memberikan statementnya kepada kami awak media di sini dan juga kepada masyarakat yang memang hingga saat ini masih terus mengawal
kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Di mana Davi memang kasus ini menyita perhatian dari sejumlah masyarakat. Dikarenakan dalam kasus ini dinilai ada sejumlah kejanggalan yang terjadi. Seperti misalnya penangkapan atau penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini terus menuai polemik sebelumnya. Dikarenakan memang pihak Polda Jawa Barat hingga saat Peggy ditetapkan sebagai tersangka belum pernah sama sekali memanggil atau memeriksa Peggy Setiawan sejak 2016 lalu. Dan juga memang yang menjadi pertanyaan sebelumnya adalah terkait dengan alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian yang memang dinilai, ya Davi dan juga pemirsa, kita akan mencoba melihat. Ini adalah pihak dari pihak dari kepolisian, yakni dari Bidokes Polda Jawa Barat yang sudah datang ke gedung Tahti Polda Jawa Barat saat ini. Kami belum mendapatkan informasi, Davi, apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari yang tadi kami lihat dari seragamnya adalah Bidokes Polri dari Polda Jawa Barat yang saat ini sudah memasuki gedung Tahti Polda Jawa Barat. Dan kurang lebih sedikit lagi, Davi, sekitar pukul 8 malam nanti Peggy Setiawan akan dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat, atau tepatnya saat ini Peggy Setiawan sudah berada di gedung Tahti yang tinggal menunggu sesaat lagi, Davi, penjemputan dari keluarga serta kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang saat ini seluruhnya sudah berada di Polda Jawa Barat untuk langsung menjemput Peggy Setiawan yang saat ini status tersangkanya sudah digugurkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada putusannya pagi tadi. David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula kurang lebih saat ini suasananya di gedung Tahti Polda Jawa Barat sudah seperti ini, dan pihak dari kuasa hukum bisa dilihat di layar kaca Anda memang masih menunggu SP3 yang akan diberikan oleh pihak kepolisian yang tadi kami sebutkan. Saat ini gelar perkara juga masih berlangsung, di mana gelar perkara tersebut adalah proses cabutan status Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa hingga saat ini tadi kami juga sempat berbincang dengan keluarga serta kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang mengucapkan rasa syukur karena memang dalam putusan hakim pada pagi tadi menerima sekaligus mengabulkan seluruh gugatan pra peradilan dari Peggy Setiawan. Ya, di mana dalam keterangannya oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang dibacakan pada agenda putusan tadi, memang ada sejumlah pertimbangan mengapa hakim mengabulkan sejumlah gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah yang tadi sempat kami sebutkan bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada pemeriksaan terlebih dahulu kurang lebih sebanyak 2 kali, dan jika dalam 2 kali tersebut pihak yang diperiksa ini tidak datang, maka baru bisa ditetapkan sebagai DPO. Nah, kemudian David dan juga pemirsa, selain pemanggilan terlebih dahulu, tadi juga sempat disebutkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, memang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus ada minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini Polda Jawa Barat. Di mana dalam kasus ini, David dan juga pemirsa, pihak dari Polda Jawa Barat sebelumnya meyakini bahwa pihaknya telah mengantongi bahkan 3 alat bukti. Di antaranya adalah keterangan daripada saksi, keterangan ahli, dan juga sejumlah dokumen atau surat-surat. Nah, untuk keterangan saksi yang memang sebelumnya dikatakan atau diyakini oleh Polda Jawa Barat telah dikantonginya, memang ada sejumlah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan Peggy Berong dan juga merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Kemudian dari keterangan ahli juga sempat disampaikan oleh pihak kepolisian dalam agenda persidangan sebelumnya, dan juga dokumen-dokumen ini yang tadi kami sebutkan bahwa sejumlah dokumen telah dikantongi oleh pihak kepolisian seperti misalnya STNK, kemudian ijazah dan juga lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, dan juga hakim memang menilai
bahwa memang sejumlah alat bukti dari pihak kepolisian ini belum kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nah, David dan juga pemirsa, jika bisa kami sampaikan untuk saat ini, berkas perkara dari Peggy Setiawan memang sebelumnya telah dikembalikan oleh Kejati Jawa Barat terhadap Polda Jawa Barat. Dikarenakan ada sejumlah keterangan atau aspek formil dan juga materi yang memang belum lengkap. Dan memang saat ini Davi, informasinya yang akan kami sampaikan bahwa nantinya kurang lebih sekitar pukul 8 sebentar lagi Davi, Peggy Setiawan ini akan dibebaskan, dan kita nantikan Davi keterangan yang akan disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan dan juga dari Peggy Setiawan itu sendiri yang akan dimulai atau yang akan dibacakan dan juga disampaikan setelah Peggy Setiawan ini dibebaskan dari Polda Jawa Barat. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat.